Podcast Lintas Langit. Welcome on board di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Obrolan di dia weh, tong di ditu. Cak. Yoi, kita sekarang sudah kedatangan salah satu orang yang sangat spesial sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Ucok. Karena di Jawa Barat jadi kita bilangnya Kang. Kalau di Padang udah Ucok. Udah. Kalau di Medan Abang. Abang Ucok. Tetap belakangnya Ucok. Atau kayak Ucok. Tapi Ucoknya bisa diganti juga Ujang. Oh, Ujang Sama Ucok. kan? Oh iya. Ucok sama Ujang itu kan sama artinya. Oh iya. Padahal sebutan tapi jadi nama ya Jadi nama. sekarang itu ya. Boleh kenalan dulu Kang Ucok. Kang Ucok ini siapa, backgroundnya apa, kesehariannya gimana gitu. Ya, saya mah lelaki biasa-biasa saja. Nggak ada yang spesial. Kegiatannya di teater, sutradara, aktor, kadang nulis naskah, kadang sosokan jadi nyanyi. Lagi ya. Dulu pernah kuliah di kampus seni, Oke. jurusan teater, dan sekarang mencoba menjadi bapak yang baik gitu. Oke. Sama anak-anak, bapak 3 anak gitu. Oke. Ya gitulah, jadi tidak ada yang spesial. Nah, memang sengaja kita hadirkan di sini karena ini berhubungan dengan pementasan kita sebelumnya yang dengan judul naskah Kecelak. yang kita bawakan di Cianjur. Ya. Kebetulan beliau ini hadir di sana, terus kita sempat berdiskusi juga. Nah, Ya. dari diskusi itu sepertinya menarik. Iya. Untuk- Sayang kalau cuma jadi obrolan kopi doang. Sepertinya menarik. Ya udah, kita ajak Aeksi dan kita hadirkan. Ya. Seperti itu. Oke. Oke. Dari Pak Haji ada opening pertanyaan seperti apa? Pak Haji. Pertama tentang apresiasi dulu Kang. Ya. Apresiasi terhadap pementasan Kecelak gimana menurut sudut Satu- pandang seorang praktisi. Aktivis, melankolis. Aktivis teater. Gimana? Nah, ya satu, aku akan bicara isu dulu ya. Oke. Isu pertunjukannya, ya ini sangat relate ya, karena hari ini kita sedang mengalami satu permasalahan global. Kalau kita tarik skopnya lebih kecil ya, sekarang permasalahan nasional ya, bencana. Yeah. Artinya ada kesadaran ekologis yang Yeah. mungkin harus digugah gitu ke masyarakat. Nah, kemudian Teater Prabu hadir bicara soal air yang momentumnya juga hampir mirip-mirip nih. Ada daerah yang kekurangan air belakangan ini, tapi ada juga yang kelimpahan air, tapi Overload. dua-duanya jadi bencana kan. gitu. Iya. Artinya isu air pun ini tidak hanya sekedar isu air saja, bahwa di satu daerah tidak ada air, yang satu daerah kebanyakan air, tapi justru mungkin lebih jauhnya lagi kalau kita bisa bicara, ada kan harusnya tindakan preventif. Ya, yang kalau bahasa lebih populernya sekarang disebut deforestasi. Deforestasi. Nah, ini yang jadi masalah itu kan utamanya di situ. Bahwa hutan-hutan kita kemudian banyak yang menghilang dan kita nggak pernah aware dengan itu, bahkan mungkin nggak tahu bahwa sebagian besar yang katanya paru-paru dunia arealnya itu ternyata pohon udah nggak ada di sana kan. Ini juga mungkin jadi salah satu trigger terutama buat anak-anak muda, bahwa sebetulnya permasalahan air itu nggak jadi bukan bahan bercandaan gitu. Iya, betul. Ya kita buang air kalau sedikit seolah-olah nggak masalah kan. Tapi ketika buang-buang air kan jadi masalah bolak-balik WC. Iya, lo pamit itu biasanya Iya, kan? obatnya tuh. Kalau kan dia tap gitu ya, diapet gitu ya. Nah, kalau dalam konteks sebuah pertunjukan ya. bagaimana pesan itu bisa nyampe ke penonton, Kang? Sejauh apa Kang Ucok melihat? Kalau aku melihat sih ada usaha untuk kemudian melakukan pendekatan lewat cara yang karena target marketnya juga lebih ke anak-anak muda ya, anak-anak sekolah gitu. Nah, melakukan pendekatan dengan cara yang paling dekat dengan bagaimana anak muda hari ini kemudian bisa menyukai itu juga kan strategi yang menarik ya. Pilihan bahwa kemudian ada lagu ya dialog-dialog yang dinyanyikan dalam pola libretto dalam pertunjukan, itu menurutku adalah salah satu teknik pendekatan yang baik buat penonton yang rata-rata anak SMA. Nah, artinya anak-anak di usia remaja itu kan punya kecenderungan secara audio mereka akan lebih mudah menyerap
teks yang dinyanyikan gitu. Baik lewat lagu, apalagi kalau lagunya nempel tuh di mereka nadanya. Kemudian lirik itu kemudian bisa jadi nempel. Nah, ketika lirik nempel ini, maka pesan atau isu yang ingin disampaikan lewat lirik itu lebih mudah kan dipahami oleh mereka. Oke. Kalau dari tadi sempat mention soal libretto itu ya. Bagaimana Kang Ucok melihat libretto ini berhasil dimainkan atau seperti apa yang terjadi di pementasan Kecelak ini? Penggunaan kata libretto walaupun mungkin di sebagian orang hari ini nggak umum ya. Karena sebetulnya yang aku pelajari sih cuma ada 2 dalam konteks naskah atau teks yang dinyanyikan itu hanya ada 2 pilihan. Kalau nggak opera kan libretto. Opera itu artinya dinyanyikan secara full, dialog-dialognya semuanya dinyanyikan. Tapi libretto ada sebagian yang tidak dinyanyikan kan gitu. Ya, bisa 50-50, bisa 60-40 sih persentasenya. Yang oleh orang-orang sekarang akan lebih nyaman mereka menggunakan kata drama musikal sebetulnya. Yang sebetulnya istilah itu tidak pernah ada. Itu kan hanya melokalkan istilah yang sudah ada kan. Kalau kita bicara soal istilah teater aslinya kan hanya ada 2 itu gitu ya, opera atau libretto. Nah, penggunaan kata libretto di sini sendiri, aku pikir kawan-kawan di Prabu mulai juga menempatkan posisi pengistilahan atau metode dalam teater itu pada tempatnya gitu. Jadi tidak apa ya, sekarang tuh banyak yang istilahnya semena-mena gitu dalam membuat istilah, lalu kemudian banyak yang ikut-ikutan tapi juga nggak tahu istilah itu sebenarnya dari mana. Nah, ini penting untuk meletakkan kembali titik di mana istilah itu berfungsi pada tempatnya. Sip. Kalau dari sisi keaktoran nih, bagaimana Kang Ucok melihat si aktor-aktor yang ada di pertunjukan Kecelak ini bisa menghidupkan cerita dari naskah yang sudah dibuat gitu, dan tentunya sudah mendapatkan sentuhan sutradara juga gitu. Untuk aktor sih ini ada beberapa yang mungkin ya kalau sudut pandangku sebagai seorang penggarap akan kerasa sekali ada beberapa aktor yang memang sudah berpengalaman main di panggung dan ada beberapa yang newbie gitu ya. Itu akan terlihat dari cara mereka memperlakukan panggung. Mungkin kalau kita kejarannya aktor yang bernyanyi dengan teknik yang baik, semua orang di panggung aku pikir punya kemampuan bernyanyi yang baik. Tapi kalau untuk melihat unity dalam pertunjukan kan tidak perkaranya bukan hanya bernyanyinya, tapi bagaimana kemudian mereka bisa melakukan acting di atas panggung kan gitu. Nah, di beberapa orang aktor aku pikir itu perlu diasah lebih dalam. Apalagi kalau misalkan Kecelak mau dipentaskan ulang ya tentu harus ada touching untuk beberapa orang aktor yang aku pikir itu masih baru dalam bermain teater. Maka mereka butuh sentuhan yang lebih deep dari sutradara dalam wilayah terutama kelenturan, relaksasi bermain di atas panggung. Nah, itu penting. Itu menarik nih, saya juga pengen nanya gitu. Kalau dari sisi seorang penggarap gitu ya, dengan mungkin dari point of view-nya penggarap sudah bisa membedakan lah begitu. Nah, ada PR apa segala macam. Di next-nya kalau dari Kang Ucok sendiri, treatmentnya seperti apa sih untuk mengolah si aktor ini paling tidak bisa apa ya? Ya mungkin kalau orang keseluruhan itu udah balance gitu. Cuma kan dari sisi biar penggarap lebih nyaman, gitu. lebih relax tadi. Treatmentnya itu biasanya seperti apa? Ada dialog dalam bernyanyi yang aku pikir tidak melulu harus dilempar ke penonton. Artinya untuk aktor-aktor yang baru mereka akan cenderung merasa bahwa ini nyanyian yang harus mereka lempar ke penonton terus. Padahal itu adalah dialog. Artinya ketika berdialog pun maka perlakuan berdialog seperti orang kebanyakan gitu itu diperlakukan. Ada logika-logika yang misalkan saling bertatapan atau saling berhadapan misalkan gitu ya. Nah, kemudian lontaran dialog itu dilontarkan pada lawan mainnya dalam bentuk nyanyian. Yang nyanyian itu bisa diterima oleh penonton. Jadi artinya tidak selalu harus dilempar ke penonton si lagu itu gitu. Dia diperlakukan sebagai dialog terhadap lawan mainnya. Nah, mungkin kesadaran-kesadaran ini perlu dimulai diasah pada aktor-aktor yang memang ya kalau orang yang di dunia teater lah mungkin kita biasa geluti, kita akan paham bagaimana kemudian canggungnya seorang aktor yang baru memulai 1-2 pertunjukan di panggung untuk beradaptasi. Itu wajar sekali gitu. Tapi memang untuk mereka memang harus didampingi lebih karena
mau tidak mau ketika mereka bermain dengan orang-orang yang pengalamannya jauh lebih banyak dari mereka tetap akan ada pembeda. Sanggungan ya. Akan ada pembeda yang terlihat jelas di atas panggung. Karena teater kan tidak berbohong ya. Proses itu akan mengasah mereka gitu. Sepengalaman Bang Ucok, apa yang paling harus dihindari oleh seorang aktor yang punya lawan main beda pengalaman gitu? Sebetulnya jangan memberikan mereka stimulus untuk atau ruang untuk mereka kemudian overlap gitu, untuk memberikan ruang overacting. Nah ini yang paling penting kan, karena banyak sekali yang masih berpikiran bahwa teater itu harus memberikan sesuatu yang lebih, padahal kan teater bermain sesuai dengan porsi sebetulnya. Kalau porsi dialognya meledaknya segitu ya harus segitu, jangan dilebihkan, karena ketika lebih malah jadi nggak nyaman buat penonton. Sesuai kadarnya gitu. Sesuai kadarnya. Nah, karena saya juga pernah aku juga pernah ngerasain tuh main di dalam konteks baru 1 atau 2 kali pertunjukan gitu. Pingin terlihat lebih di penonton sehingga itu jadi over gitu, jadi overact. Ini penyakit yang wajar sebetulnya. Tapi kan tetap ketika ada lawan main yang sudah terbiasa main, ini nggak nyaman buat lawan mainnya justru. Gitu. Maka ketika berlatih lah mungkin ini bisa dikomunikasikan. Ada rule yang mungkin ketika ini lebih pas latihan dia diingatkan terus supaya pas pentas dia punya pemikiran, oh iya kemarin saya ditahan loh di sini. Ya itu kan pengalaman nanti yang akan bicara. Terutama kan kemarin kita banyak adegan yang mengharuskan berbicara meledak-ledak gitu kan. Yang bagian sendiri-sendiri tuh. Tapi ya itu tadi benar kata Bang Ucok. Ada ukurannya kok, jangan terlalu over banget gitu. Biasanya ini terjadi ketika ada teks yang ditertawakan penonton. Ini paling sering ya. Udah pingin sekali, wah penonton ketawa nih, nembak lagi 2 kali, 3 kali, jadi garing. Adrenalin jadi naik. PD-nya jadi lebih kan. Iya. Itu berarti konteksnya kesadaran sendiri si aktornya yang harus dibangun gitu ya. Tapi tetap harus dalam latihan, tetap dia harus diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang supaya dia tahu juga kan ininya, oh ternyata konteks ini akan bisa meruntuhkan narasi seluruh pertunjukan hanya dengan satu kesalahan kecil misalkan. Butuh kesadaran loh kalau udah di atas panggung tuh beneran udah ngadapin penonton nih, bawaannya tuh pengen apalagi dapat yang positif gitu jokes apa. Biasanya tetap harus kontrol kitanya sih, betul. Kalau dari sisi artistik, Kang Ucok. Kalau sisi artistik, dari sisi artistik gimana? Berbicara seperti apa di pementasan Kecelak ini? Ya ketika bicara soal air dengan simbol sumur udah kena ya menurutku ya. Sumur salah satu simbol, karena kalau bicara mungkin dari seluruh simbol yang ada yang paling paling representatif di atas panggung untuk dihadirkan ya sumur. Kalau bicara sungai mungkin bikin artistiknya agak rumit, harus ada air yang mengalir, tapi kalau sumur kan tertutup gitu, artinya orang bisa mendapatkan imajinasi sumur hanya dengan dinding sumur gitu ya. Aku pikir sangat kena kok si artistiknya. Lalu kira-kira pertanyaan selanjutnya, bagaimana berarti artistik yang baik menurut Kang Ucok di dalam sebuah pertunjukan teater? Apakah yang hedon gitu, simbol, megah? Bagaimana artistik yang baik itu? Artistik yang baik yang mampu beradaptasi dengan gagasan pertunjukannya. Jadi artinya gini, kalau pilihan artistik itu kan tidak hanya set panggung ya. Artinya aktor pun adalah elemen artistik di atas panggung. Terus lighting panggung itu adalah elemen artistik. Bahkan panggung itu sendiri adalah elemen artistik. Gitu. Jadi kalau bicara soal artistik panggung, artinya tidak harus melulu menghadirkan sesuatu yang grand gitu, yang besar di atas panggung. Tergantung kebutuhan si isu pertunjukannya. Kalau dia memang harus menghadirkan satu simbol saja di atas panggung, ya satu simbol saja yang hadir, nggak perlu banyak-banyak. Kalau dia memang harus menjadikan set, misalkan kotak dan dimainkan jadi multiple set, kotak jadi lemari, kotak jadi ini, kotak jadi itu, hanya dengan satu set dia bisa otak-atik itu juga bagian dari artistik. Bahkan kalau tidak ada artistik apapun di atas panggung, hanya menggunakan elemen aktornya sebagai artistik, itu juga artistik panggung. Itu sudah dibuktikan oleh Grotowski kan, lewat The Poor teaternya. Dia menjadikan aktor-aktornya sebagai elemen artistiknya di panggung. Dan itu sah-sah saja selama itu gagasannya bisa tersampaikan. Yang paling penting kan sebetulnya gagasan dan narasi pertunjukannya diarahkan kemana sebetulnya. Nah, menurut Kang Ucok, kekeliruan atau kesalahpahaman apa nih yang sering muncul oleh penggarap-penggarap muda lah gitu, yang bermunculan sekarang?
Ya kesalahan yang paling sering muncul adalah bahwa teater itu harus boborot itu. Ya kan segala dibeli. Harus habis-habisan menghadirkan elemen setting di atas panggung yang kadang-kadang nggak bunyi, nggak berguna sama sekali, nggak direspon. Simpen aja ya. Main simpan aja, main benda. Jadi iya. kan kalau dulu belajar artistik itu yang paling dihindari adalah set yang dekoratif. Dekoratif itu artinya dia tidak direspon, tidak berfungsi sebagai bagian dari pertunjukan. Bukan tidak boleh sebetulnya. Bukan tidak boleh, tapi secara fungsi. Kalau bahasa aja ini saya dulu dapat kuliah dari Babir Rahman Sabur ini. Kalau ada itu dipakai enggak, buang aja udah nggak usah dipakai. Ngapain ada di panggung? Nah, gitu. Iya. Memang mau kawinan. Jadi bukan menornya yang dicari gitu bukan ya. menornya, bukan genitnya yang diambil, tapi bagaimana kemudian si elemen artistik ini, karena kan mata penonton itu dia fokus kalau nonton. Dengan banyaknya itu dan tidak terpakai, penonton terganggu juga sebetulnya yang lainnya. Bahkan mungkin dia bisa mencuri adegan gitu, adegan yang nggak diperhatiin, orang malah sibuk dengan satu hal yang nggak yang bahkan mungkin nggak direspon sama aktornya. Iya sih. Oke. Nah, berhubung di sini ada Pak Haji. Tiba-tiba Pak Haji ini kan baca doa dulu gitu. dia kreator dari naskah Keclak. Iya. Kalau dari sisi dramaturg yang dihadirkan, ya ini tidak lepas dari sentuhan sutradara pastinya yang membuat ini menjadi utuh. Gimana menurut Pak Ucok? Iya, kalau dalam konteks naskah ya, artinya kan kerja naskah itu adalah kerja teks awal. Makanya kalau dalam teater kan ada 3 step tuh. The death of author, the death of director, 2 step itu. Jadi ketika naskah yang ditulis oleh seorang pengarang atau penulis jadi, maka dia masih dalam bentuk reading text kan gitu ya. Artinya yang namanya teks tertulis itu masih punya imajinasi yang ada di atas dalam kepala. Lalu kemudian coba diwujudkan oleh sutradara dalam bentuk proses teater menjadi adegan, pengadeganan dan visual panggung gitu ya. Maka dalam konteks ini terjadilah the death of author itu. Penulis mati dalam konteks dibunuh dalam konteks gagasan yang dia pakai yang dituliskan olehnya kemudian ditafsir ulang oleh seorang sutradara. Nah, sutradara pun begitu. Ketika dalam pertunjukan sudah terjadi pertunjukan, maka sutradara pun dibunuh oleh aktornya. Karena gagasan sutradara sudah dieksekusi di atas panggung oleh aktor kan gitu. Nah, inilah justru menurutku kerja yang menarik apabila terutama ya di Prabu ketika penulis naskah itu ada di kelompok sendiri, ada kemudian sutradara di situ juga dan aktornya. Jadi ada kerja di ruang yang sama menurutku. Yang mungkin secara gagasan ketika seorang penulis menuliskan itu dan dia ada di ruang yang sama dengan sutradaranya, masih memungkinkan terjadi revisi terhadap tulisannya. Karena proses itu. Beda kalau kita bawa naskah orang lain. Naskah orang lain itu kan nggak bisa ya. Nggak mungkin kita ngeganggu naskahnya William Shakespeare gitu. Terus berkomunikasi panggil pakai jalan. Hadir gitu ya. Ada tensei. Itu kan nggak mungkin. Iya betul. Jadi ketika dia ada di ruang yang sama, ini justru menarik. Artinya si teks yang dituliskan oleh penulis itu kemungkinan bisa juga berubah dan berkembang sebetulnya. Ada gagasan baru yang muncul gitu. Nah itu kalau naskah. Kalau dari musik. Ini kan libretto yang tadi sudah di-mention kan hadir menarik karena ada iringan musik. Kalau dari sisi musik sendiri gimana menurut kamu? Kalau musik sih kebetulan kemarin karena aku nonton yang di Cianjur ya. Kita bicara ruang gitu. Nah, memang harus nantinya ketika libretto itu karena kendaraan terbesarnya adalah bunyi musikal gitu. Artinya ada instrumen yang dan apalagi menggunakan instrumen elektrik. Nah, ini memang butuh negosiasi lagi ketika ini digarap ulang. Aku pikir butuh negosiasi yang detail gitu antara pemusik dan aktor, terutama nanti dalam menyikapi ruang terutama. Karena ruang tuh artinya gedung pertunjukannya. Ada gedung pertunjukan yang akustiknya bagus, ada yang mantul. Nah, artinya kan ini sudah harus bisa dipecahkan nih masalah. Karena jangan sampai misalkan gini, musik sebetulnya sudah bermain dengan tensi yang sama dengan di tempat lain, tapi karena gedungnya akustiknya mantul misalkan, sehingga dialog aktor jadi tertutup oleh musik. Nah, dalam konteks band mungkin sah-sah saja, nyantai, penonton nggak akan mungkin sampai ngebahas artikulasi gitu. Tapi karena ini konteksnya adalah pertunjukan libretto yang jelas-jelas teksnya disampaikan oleh aktor dengan bernyanyi, maka clarity atau
kejelasan suara itu menjadi penting kan buat penonton. Ada artikulasi yang mereka harus bisa dengar gitu. Sehingga ini tadi ngomongin ini, dialognya soal ini, itu jelas ketangkap sama penonton. Nah, dalam konteks ini memang skala prioritasnya aku pikir ada di aktor. Jadinya karena kebutuhannya adalah kebutuhan dialog tadi gitu. Dan dibuat hidup dengan musik gitu. Iya, jadi tetap kan kendaraan utamanya aktor. Oke. Luar biasa omongan kita ini, urat semua ya. Saya sampai kuning lihat Bapak ini ya. Ada 2 jendela ternyata. Iya, menarik ya. Bapak nggak ada Ada saya nggak bisa lu. Bisa gitu. Nah, sepanjang perjalanan kamu Cok di dunia pertunjukan teater gitu ya, spesifiknya apa keunggulan yang mungkin kalau ngeliatin yang beda banget dengan yang lain, mungkin ada irisan yang sama gitu ya dari pertunjukan teater. Apa kekuatan yang ada di Prabu nih sehingga ini potensial nih dibandingkan pertunjukan yang mungkin kamu Cok sering lihat di mana-mana gitu. Kalau di Prabu itu satu gambarnya ya, gambar panggung yang dihadirkan di panggung itu variatif gitu. Jadi punya kejutan, punya pilihan banyak varian-varian gambar, varian blocking, varian gambar-gambar adegan gitu. Yang kedua, kejutan ya kalau teks ini memang milik Prabu banget kayaknya. Main-mainin joke gitu. Itu pikir itu memang khasnya Prabu ya itu. Dan itu kadang-kadang tidak terduga kan hadirnya. Di sini tiba-tiba nongol Pak Adi gitu. Nah, itu aku pikir itu menjadi ciri khas di Prabu. Dalam konteks pertunjukan Prabu, aku kira beberapa pertunjukan itu mainnya di sana. Jadi ketika itu diperkuat sih memang akan jadi khas banget ini milik Prabu menurutku. Itu udah sangat Prabu banget lah. Oke. Kalau buat insight-nya apa nih yang paling apa nih yang bisa kita perbagus lagi atau mungkin jadi koreksi juga, entah itu dari sisi aktornya apa yang menurut Kang Ucok masih ini kayaknya the best nih kalau misalkan bisa diolah lagi apa segala macam. Ya kalau aku sih berpikir karena ini punya gagasan untuk diturkan ya di roadshowin gitu. Ya artinya memang pola prosesnya mungkin bisa berbeda dengan pola proses sebelum-sebelumnya. Jadi artinya mungkin Prabu punya metode kan, metode proses karena semua orang bekerja gitu sih di Prabu. Jadi ada waktu yang memang dipres. Satu minggu itu mungkin satu atau dua hari tapi padat gitu latihannya. Nah, dalam konteks yang tour ini aku pikir memang harus lebih punya waktu yang dilonggarin untuk berlatih karena tadi ada beberapa catatan yang penting gitu karena bicara soal musik, kepaduan musik dengan aktor dan urusannya nanti dengan akustik ruang, terus berhubungan dengan beberapa aktor yang newbie gitu yang baru bermain. Jadi memang ini sebetulnya kayak apa ya? Kayak kita tinggal nemuin klik dengan pemain-pemain baru yang belum pernah bermain bareng kita. Jadi ada chemistry yang bisa kalau itu cuma latihannya karena kesibukan dan segala macam dia kurang gitu. Tapi kalau ketika ini dibuat lebih longgar kan mungkin ada di ruang ini bisa lebih dipertajam gitu. Oke. Nah, dari pertunjukan yang kemarin yang Kang Ucok tonton 1-3 lah. Ada nggak yang adegan yang menurut Kang Ucok ikonik dan memorable gitu? Adegan yang ikonik ya karena beberapa ya model keluar dari dalam sumur gitu. Beberapa orang keluar dari dalam sumur terus nyanyi reggae yang gak jelas. Itu miring-miring gitu. Dan kenapa harus Toniki sih gitu. Karena sekian banyak penyanyi reggae gitu. Kenapa pilihannya hanya Toniki gitu. Kan bisa mungkin Stefan kayak dipilih gitu. Atau di luar mungkin dia dengerin sekarang ada kok Aurora Wave tuh yang metal reggae itu. Ya, mungkin bisa jadi ini Toniki yo. Karena mungkin ya. Tapi itu adegan yang justru menurutku beberapa adegan yang bisa diingat gitu ya. Karena tiba-tiba rebutan air, di ujungnya hujan. Udah hampir bunuh-bunuhan, ujung-ujungnya hujan gitu. Jadi nggak berguna nih airnya. Gitu. Nah itu sangat memorable lah. Itu jadi icon lah itu. Hal yang seolah-olah nihil gitu. Terakhir,
Kalau harus direfleksikan dalam sebuah kalimat, pertunjukan kemarin tuh menurut Kang Ucok seperti apa? Reflektif. Iya. Reflektif, ya. Kata malah bukan kalimat ya. Kalimat kadang begitu. Enggak, biar panjang, maksudnya durasinya biar panjang. Kalau di podcast lain biasanya ya. Coba deskripsikan satu kata. Situnya panjang satu kalimat. Ini minta kalimat, aku satu kata. Kebalik. Sengaja itu diperpanjang. Reflektif, artinya itu apa? Biar dia punya penontonnya nilai tahu. pantulan secara gagasan itu bisa dipantulkan ke orang lain ya bahwa ternyata isu ini krusial gitu. Isu air ini nggak hanya milik orang-orang yang kekurangan air, tapi juga yang di tempat-tempat yang potensial untuk kelebihan air gitu. Jadi jangan menyangka bahwa yang namanya bencana itu atau musibah itu adalah ketika kita tidak mendapatkan air untuk mandi, untuk minum, tapi juga kelebihan air juga ternyata nggak bisa mandi kok, nggak bisa minum kok, kayak teman saudara-saudara kita di Sumatera sekarang kan juga sama, pasca banjir, padahal itu air berlimpah gitu, tapi tetap saja mereka nggak bisa minum dari air itu. Nah ini kan masalah ini ternyata bukan hanya masalah kekurangan, tapi kelebihan juga bisa jadi masalah. Takarannya dia harus pas kan berarti. Nah untuk membuat takaran harus pas ini kemudian keseimbangan ini maka kita harus merawat juga yang ini biar seimbang kan gitu. Konteksnya kan di sana sebetulnya bicaranya. Dan satu hal lagi sih sebetulnya ya kemarin sempat baca-baca ya soal berita di Bogor ya, pikir apa yang dilakukan kawan-kawan di Prabu cukup harus diberikan apresiasi, artinya bahwa kemudian teater berjalan dengan gagasan-gagasan yang minimal ya gini, bagus atau jelek itu kan relatif. Betul. Dari setiap orang gitu. Tapi minimal ketika dia kemudian dicoba dibuat dengan gagasan sendiri yang orisinal gitu ya, lahir dari gagasan sendiri, dieksekusi bareng-bareng, dielaborasi, itu jadi sesuatu yang setidaknya milik kita kan gitu. Dibandingkan dengan sibuk dengan copy paste karya orang, tapi kemudian ya juga jadi bermasalah gitu. Kenapa sih nggak mulai bikin karya sendiri gitu? Halus goreng manu aing kan gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Kang Ucok sudah memberikan apresiasinya terhadap pertunjukan kita yang bernama Kecelak. Semoga Kang Ucok bisa kita berharap bisa berkolaborasi. Insya Allah. Dan jangan lupa juga nonton sebetulnya, karena kalau nanti jadi ini ya, jadi tour ya nonton. Dari tempat-tempat ini nanti nonton. Pokoknya sampai jumpa di episode podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Ngobrol ke diri weh, tong di ditu. Tepuk tangan. Podcast Lintas Langit.